Kaki. Kaki. Saat tengah asik memotret, Kinos berbalik memandangi Laras yang berlari ke arahnya dengan tergesa. "Hei, kau kenapa seperti dikejar setan begitu?" Sebelum menjawab pertanyaan Kinos, Laras terlebih dulu mengatur napasnya yang tersengal karena berlari dari ujung ke ujung, mencari keberadaan bosnya itu. Itu di sebelah sana ada Anu. Itu. Apa sih? Coba kalau ngomong yang jelas. Kamu lihat hantu atau apa? Kinos sampai berkacak pinggang saking penasarannya. Namun, Laras masih saja kesusahan bicara. "Hais, tidak bisa aku jelaskan. Ikut aku saja." Laras meraih pergelangan tangan Kinos lalu menariknya menuju tempat lukisan Aina yang ia temukan tadi. Sesampainya di tempat tujuan, Laras melepaskan tangannya lalu menunjuk ke arah lukisan itu tersebut sambil menatap Kinos. "Lihat ini, bagaimana? Apa kakak mengenali orang itu?" "Tidak mungkin kakak tidak tahu, aku saja baru lihat sekali langsung tahu." Tak ada satu kata pun yang bisa Kinos ucapkan. Tatapannya terpaku pada lukisan tersebut. Seorang wanita dengan gaun merah tengah duduk atas pasir pantai, tersenyum tipis-tipis. Kedua matanya penuh keteduhan. Tidak ada yang bisa menyamai setiap lekuk indah wanita yang pernah mengisi hatinya kala itu. Aina. Nama itu terucap lirih dari bibir Kinos. Ratusan bahkan mungkin ribuan ekspektasi mulai memenuhi pikirannya. Tidak, ini bukanlah kebetulan belaka. Bagaimana mungkin lukisan Aina bisa muncul di pameran kota setelah 3 tahun kepergiannya? Ini benar Aina, kan? Aku tidak mungkin salah orang. Jelas wanita di lukisan ini adalah Aina. Laras mulai mondar-mandir tidak jelas di hadapan Kinos, merangkai asumsinya sendiri. Tiba-tiba ia bertransformasi menjadi detektif hingga raut wajahnya begitu serius. Apa mungkin pelukis ini adalah salah satu fans Aina saat menjadi model dulu? Bisa jadi dia seorang psikopat atau mungkin ini adalah lukisan Mas Arhan yang sengaja dia taruh di sini atau jangan-jangan ini lukisan Kak Kinos. Sontak tatapan Kinos beralih kepada Laras. "Hei, sejak kapan tukang foto beralih memegang canvas dan cat?" Kinos menunjuk sudut kanan bawah lukisan yang tersebut. Jelas tertulis di sini jika lukisan ini dibuat bulan lalu dan lokasinya di salah satu pulau terpencil di Kepulauan Riau. Oh iya. Kok bisa ya? Situasi hening sesaat hingga tiba-tiba penjaga pameran tersebut kebetulan lewat, tak jauh dari tempat Kinos dan Laras berdiri. "Pak, maaf bisa bicara sebentar?" pinta Kinos sesaat setelah menghampiri petugas tersebut. "Iya Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Tangan Kinos menunjuk lurus ke arah lukisan tersebut. "Lukisan yang di sana, punya siapa?" Kedua mata petugas keamanan itu memicing saat memandangi lukisan wanita yang berjarak sekitar 5 meter darinya. Oh, itu hanya lukisan dari seniman amatir yang dibeli salah satu panitia untuk ikut meramaikan. "Seniman amatir dari mana?" tanya Kinos lagi. "Wah, bagaimana ya? Saya juga kurang tahu. Minta nomor ponsel panitia itu, ada Pak?" tanya Laras tiba-tiba. "Ada sih. Lukisannya mau dibeli ya?" Kinos dan Laras saling menatap satu sama lain lalu kembali beralih melihat petugas keamanan itu. "Betul, Pak. Bos saya ini selain produser, akun eksekutif, fotografer, dia juga pencinta seni. Jadi kami berencana untuk mengetahui lebih dalam tentang pemilik lukisan tersebut, siapa tahu saja bisa kami ajak bekerja sama ke depannya. Kantor agensi iklan kami memiliki visi dan misi untuk mengembangkan bakat seni dan kreasi apalagi untuk para generasi muda yang sangat berbakat untuk berkarya. Bukan hanya dalam bakat akting, tapi kami juga mengutamakan wawasan, seni dan budaya lokal." Jelas Laras panjang kali lebar,
Ia sedikit ngawur, agaknya. Oh, gitu. Oke, tunggu sebentar saya cari nomor ponselnya dulu, tunggu sebentar ya. Kedua mata Kinos dan Laras terus mengikuti langkah petugas keamanan tadi hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Cek, kamu memang paling bisa kalau disuruh bohong, ucap Kinos sambil menoleh menatap Laras. Yah, mau bagaimana lagi? Kalau kakak mau, aku bisa membantu menculik lukisan ini. Eis, kau ini, ucap Kinos sambil mengacak-acak rambut Laras. 2 hari kemudian. Han, Kinos ingin bertemu, ucap Alvin sesaat setelah masuk ke dalam ruang kerja Arhan. Untuk apa? Tanya Arhan dengan pandangan yang terus mengarah ke layar komputernya. Tangannya pun terlihat sangat sibuk mengetik tanpa henti. Katanya ada yang ingin dia bicarakan. Penting. Arhan menghentikan aktivitasnya lalu beralih menatap Alvin. Sebenarnya ia adalah orang yang tidak bisa diganggu ketika sedang bekerja, apalagi di saat-saat sibuk seperti ini. Namun, ia terpaku pada kata penting yang diucapkan Alvin. Suruh dia masuk. Baik. Alvin berbalik pergi meninggalkan ruangan, menemui Kinos yang sedang menunggu di depan. Kamu serius ingin menyampaikan bukti yang kamu temukan? Ki, jujur aku takut dia kecewa lagi, akhir-akhir ini dia sudah agak lebih waras, kalau dia gila lagi, aku bisa ditendang keluar dari bumi. Kinos menggaruk-garuk kepalanya, bingung, bagaimana meyakinkan Alvin. Kamu tenang saja. Aku yang akan tanggung jawab. Setuju. Aku pegang kata-katamu. Sudah berapa kali orang-orang menemukan bukti ini, itu dan akhirnya Zong. Kalau kali ini juga Zong, aku sarankan kamu buat surat wasiat terakhir, teman. Ya sudah, aku masuk dulu, sudah jangan panik. Alvin memandangi kepergian Kinos sambil berkomat kamit tidak jelas. Lindungilah Kinos dari terkaman serigala liar itu. Kasian sekali, masih muda malah menantang maut. Sesaat setelah masuk ke dalam ruangan, Kinos tersenyum tipis ketika Arhan meletakkan 2 gelas di atas meja sofa dan sebotol whisky. Duduklah, aku dengar ada sesuatu yang ingin kamu katakan. Aku harap benar-benar penting agar waktuku yang berharga tidak berbuang begitu saja. Arhan menuang segelas minuman lalu ia teguk perlahan. Sementara itu, Kinos baru saja duduk di hadapan Arhan. Sejenak ia terpaku melihat betapa dingin pria di hadapannya itu. Seolah kembali ke setelan awal. Tidak ada keramahan di matanya. Whisky dengan kadar alkohol 50% tidak membuatmu mabuk. Apa sehancur ini Arhan Adiaksa sekarang? Serigai tipis tergambar jelas di wajah Arhan, ia terkekeh kecil lalu kembali menatap Kinos. Apa perlihat jelas? Kau tahu, terkadang aku ingin meneguk racun saat sendiri seperti ini. Raut wajah Kinos pucat pias saat melihat tatapan mematikan Arhan yang sudah lama tidak ditunjukkan kepada semua orang. Han, jika sekarang aku berkata aku punya bukti tentang keberadaan Aina, kau akan percaya kepadaku. Bukti. Arhan berdecak lalu kembali menyadarkan tubuhnya di sofa. Ia sudah terlalu banyak mendapatkan bukti ini dan itu tetapi tidak ada yang benar, semua hanya asumsi belaka. Melihat Arhan tak percaya dengan ucapannya, Kinos langsung menyodorkan gambar lukisan yang sempat ia potret waktu itu. Aku dan Laras menemukan lukisan ini di tempat pameran. Aku sudah bertemu dengan pemiliknya dan ternyata dia hanya membeli lukisan ini dari salah satu seniman amatir di pulau terpencil. Lukisan ini baru dibuat bulan lalu oleh orang yang tinggal di pulau itu. Di sana akses internet saja sangat susah, tidak mungkin dia bisa melukis itu jika tidak pernah bertemu dengan Aina. Perlahan tangan Arhan meraih ponsel tersebut. Kedua matanya berbinar-binar tapi detik selanjutnya berubah sendu. Ia lelah terus berharap jika Aina masih hidup.
Mungkin sudah puluhan kali atau mungkin ratusan kali ia menanamkan kepercayaan dalam hatinya, bahwa Aina pasti akan kembali secepatnya. Namun, yang ia dapati hanya kekecewaan lagi dan lagi. Ya, dari beberapa segi ini memang lukisan wajah Aina, senyumnya, matanya, rambutnya yang terikat ke atas. Cek, lukisan ini benar-benar seperti nyata. Tapi apa ini masuk akal? Apa aku benar-benar bisa bertemu dengan istriku setelah 3 tahun? 3 tahun, Ki. Arhan bicara penuh penekanan. Kinos menuang whisky dan langsung dihabiskan sekali teguk. Aku tidak meminta kamu untuk percaya padaku. Kau suaminya, sekarang aku tanya, apa yang kau rasakan saat melihat lukisan itu? Jangan gunakan logikamu kali ini, coba bangkitkan perasaan itu lagi, biarkan nuranimu bicara. Dada Kinos naik turun menahan gejolak emosi yang tiba-tiba menyeruak. Aku tahu semua ini sangat menyakitkan bagimu, tapi kau yakin sudah pasrah, kau menyerah begitu saja, Kemana janji yang pernah kamu utarakan kepadaku? Hah? Arhan tertunduk sambil mencengkram erat rambutnya. Aku bukannya tidak ingin menggunakan perasaanku lagi, tapi setiap kali aku mencobanya, seperti ada sesuatu yang menekan dadaku kuat-kuat. Kedua tangan Kinos terkepal erat. Aku datang untuk memberimu kesempatan sebagai orang yang paling berhak atas Aina. Tapi jika kamu sudah menyerah, aku yang akan mencarinya. Jika aku berhasil menemukannya, berjanjilah kau tidak akan merebutnya lagi dariku. Perlahan Arhan menegapkan kepalanya menatap Kinos. Hati dan logikanya sungguh terusik dengan kata-kata pria berkacamata itu. Kinos mendelik tajam ke arah Arhan. Kau bisa berjanji untuk itu. Sekarang kau mengancamku. Kinos meraih ponselnya di atas meja lalu berdiri, hendak pergi. Anggap saja begitu. Jika kau menyerah pada keadaan, aku bersedia untuk menggantikan. Tapi aku tahu seorang Arhan tidak akan menyerahkan wanita yang ia cintai meski hanya bayangannya sekalipun. Pandangan Arhan terus mengikuti Kinos hingga menghilang dari balik pintu. Ia kembali menyadarkan tubuhnya, menatap nanar ke arah dinding ruangan yang memajang foto Aina sewaktu masih menjadi brand ambasador perusahaannya. Masih seperti sebelumnya, Arhan bukanlah orang yang mudah mengikuti saran orang lain. Ia hanya percaya dengan apa yang ia yakini meski, apa yang ia percaya pun masih sering mengkhianatinya. Terkadang Arhan ingin bertanya kepada takdir yang memisahkan mereka, ia ingin berteriak lepas dari belenggu isi kepala. Namun, saat ia ingat sesakit apa perjuangannya untuk bertahan selama 3 tahun, ia memilih bungkam 1000 bahasa. Berusaha terlihat baik-baik saja, tidak mudah, tetapi ia harus melakukannya. Kini Arhan hanya ingin merasakan jatuh cinta itu lagi, tertawa lagi, menunjukkan kebucinannya lagi, tentunya bukan dengan orang baru, melainkan dengan istrinya yang sekarang entah masih ada atau benar-benar telah meregang nyawa. Setiap kali memutuskan untuk pasrah pada keadaan, lagi-lagi takdir menghantam perasaan, seolah tidak memperbolehkan badai di hati Arhan surut begitu saja. Berkali-kali gagal. Jatuh. Terlatih-tatih, pada akhirnya ia diminta untuk mencari lagi. Kali ini apa ia harus menuruti kata hatinya lagi, menuruti nurani yang berbisik bahwa Aina masih hidup dan ia bisa menemukannya. Sungguh, ia ingin terus mempercayai hal itu meski raganya sudah menyerah sejak lama. Satu kali lagi, akan aku lewati batas sanggupku satu kali lagi, aibatin Arhan. Han, ayo rapat akan segera dimulai, staf sedang menunggumu. Batalkan rapat siang ini. Arhan berdiri dari posisi duduknya, meriah jas dan kunci mobilnya. Hei kau mau kemana? Arhan tak bergeming dan memilih terus melanjutkan langkahnya. Ia melangkah cepat menuju lift, entah kemana ia akan pergi,
tidak ada yang bisa menebak isi pikiran kepala seorang Arhan Adiaksa. Aku baru saja menemui Arhan. Entah, apa dia mau mengikuti saranku atau tidak, kau tahu sekali dia sekeras apa. Kau juga tahu aku sangat mencintai Aina, alih-alih berusaha untuk diri sendiri, aku hanya ingin mereka kembali bersama seperti dulu. Kinos menoleh ke sisi kirinya, menatap seorang wanita berwajah pucat dengan tatapan kosong. Sel, kau juga berharap sepertiku, kan? Ya, wanita itu adalah Sela. 3 tahun belakangan ini mentalnya benar-benar terguncang. Setiap hari rasa takut dan penyesalan terus menghantuinya, hingga isi kepalanya hanya dipenuhi dengan permintaan maaf yang tak bisa ia realisasikan. Aina, dia mana? Aku ingin minta maaf, Aina mana? Tanyanya dengan tatapan kosong. Kinos nampak tersenyum melihat Sela yang setiap menit tak henti-hentinya bertanya, Aina kemana? Sudah 1 tahun belakangan ini Kinos rajin mengunjungi wanita malang itu, entah mengapa ia jadi peduli, karena pada dasarnya Sela hanya korban dari jahatnya obsesi Nyonya Sophie. Ki, Aina mana? Tangan Kinos bergerak pelan, menepuk pundak Sela. Aina tidak ingin bertemu kalau kamu belum sembuh. Nanti akan ada waktunya, sekarang kamu harus sembuh dulu, Sela tertunduk lemas sambil memainkan jari-jarinya. Ia telah kehilangan karakter dirinya sejak hari itu. Ia bukan lagi Sela yang terkenal cerdas dengan karir cemerlang. Sekarang, ia hanya wanita depresi dengan sejuta penyesalan yang membuatnya trauma. Aku mimpi ada Aina dan anak laki-laki di atas pangkuannya. Apa Arhan dan Aina sudah punya anak, Ki? Mereka pasti bahagia ya sekarang, Ki. Syukurlah. Aku juga nanti mau bahagia seperti mereka, mau ke Paris lagi, jadi akaun eksekutif lagi. Aku mau keluar dari sini, tidak mau pulang ketemu Mama, aku takut. Sela, sudah berapa kali aku bilang, Mama kamu sudah meninggal dunia, kamu tidak perlu takut lagi, ucap Kinos penuh penekanan. Oh gitu, syukurlah, ucap Sela lalu tersenyum lega. Sementara Kinos malah tikeke kecil lalu menuangkan segelas jus jeruk di gelas Sela. Kamu harus sembuh. Sel, kau tidak sendiri, semua orang di kantor agensi masih peduli dan menunggumu kembali seperti dulu, kami merindukan akaun eksekutif yang sangat berkompeten. Sela hanya mengangguk lemah, lalu meneguk minumannya pelan-pelan. Alvin, masuklah. Laras membuka pintu rumahnya lebih lebar agar Alvin keluasa masuk. Tanpa mengatakan apapun, Alvin segera masuk sambil mengendurkan dasinya. Ia merebahkan tubuh di atas sofa ruang tamu rumah Laras. Ya, saat ini mantan pelayan klub itu sudah pindah ke salah satu perumahan yang dekat dengan kantor agensi. Hanya Ibu Laras yang sering bolak-balik Gang Guci untuk melihat kondisi rumahnya yang saat ini ia sewakan kepada orang lain dan kebetulan malam ini Ibu Laras sedang pergi ke Gang Guci. Astaga, aku lelah sekali. Kau tahu hari ini Arhan berulah lagi, setengah jam sebelum rapat dia pergi begitu saja. Dan 1 jam kemudian tiba-tiba aku mendapat telepon kalau dia membeli lukisan yang ditunjukkan Kinos waktu itu dan aku yang diminta menangani prosesnya. Hah, yang benar. Laras mendekat, duduk di hadapan Alvin. Mas Arhan memang tidak bisa ditebak, terus sekarang lukisannya dibawa kemana? Ke kediaman keluarga Hardiansyah. Sebenarnya lukisan itu kan tidak diperjualbelikan, tapi panitia di sana bilang Arhan ngotot dan membayar 200 juta untuk 1 lukisan dari seniman amatir. Aku tidak tahu harus ngomong apa lagi. Biarkan saja, siapa tahu dia jadi berubah pikiran. Pandangan Laras beralih menatap Alvin dari atas sampai bawah. Jadi, dari kantor, kau langsung ke sini, tidak mandi dulu? Tidak.
Aku lapar jadi langsung ke sini dulu. Ah, apa rumahku terlihat seperti warteg buka 24 jam. Jangan banyak bicara, siapkan makanan. Ingat, kau berhutang kepadaku untuk tiket konser idol Korea bulan lalu. Laras berdiri dari posisi duduknya sambil mendengus kesal. Sudah aku duga kau tidak ikhlas. Ya sudah, tunggu sebentar, aku panaskan makanan di kulkas. Aku tunggu. Alvin berbaring telentang sambil memainkan ponselnya. Tak berselang lama, suara klakson mobil membuat ia tersentak hingga bangkit dari posisi berbaringnya. Alvin melangkah menuju pintu yang terbuka. "Heh, Pak Udin." Ia mengerutkan keningnya saat melihat supir pribadi Tuan Adiaksa keluar dari mobil, berjalan menghampirinya yang saat ini sedang berdiri di teras. "Sudah saya duga, Mas Alvin pasti di sini," ucap Pak Udin sesaat setelah sampai di hadapan Alvin. "Iya, saya di sini, tapi kenapa?" Alvin kembali memandangi mobil di depan teras. "Arhan ada di dalam mobil." "Oh tidak Mas, justru Den Arhan minta saya menjemput Mas Alvin. Sekarang Den Arhan sedang dalam perjalanan ke bandara, pesawat jet pribadinya akan take off jam 7 nanti." Kedua mata Alvin membulat sempurna, mulutnya menganga tak percaya. Ia mencoba mengingat-ingat jadwal Arhan hari ini dan besok. Tidak ada jadwal keluar kota hari ini. Dia mau kemana? Dan bagaimana aku bisa pergi, pakaian saja belum aku siapkan. Pak Udin salah dengar kali. "Tidak, Mas. Katanya kalau Mas terlambat bonus bulan ini akan ditahan. Untuk pakaian dan keperluan lain, katanya beli di sana saja." "Ah sial, apalagi rencana kanebo kering itu." Alvin menggaruk-garuk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal, meremang dan sedikit merinding. "Vin, makannya sudah sih." Laras tak bisa melanjutkan ucapannya saat melihat supir pribadi Tuan Adiaksa. Pak, kok di sini? Kalau begitu sekalian ikut makan sama Alvin saja." "Oh tidak usah, Non. Saya diminta Pak Arhan untuk menjemput Mas Alvin, sekarang juga." Spontan Laras menoleh menatap Alvin. "Mau kemana?" "Tidak tahu. Aku tidak jadi makan." Alvin kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil ponselnya. Setelahnya ia kembali ke teras menghampiri Laras dan Pak Udin. "Aku titip mobilku, kuncinya ada di meja ruang tamu." Alvin menepuk-nepuk pucuk kepala Laras lalu berbalik pergi diikuti Pak Udin. "Hei, kau belum jawab, mau kemana?" "Nanti aku telepon setelah sampai," sahut Alvin lalu segera masuk ke dalam mobil.